Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan mengumpulkan kita bersama-sama untuk menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami ucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Juga yang mengikut online, selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita bawa hati kita, jiwa kita, roh kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan kami ada pada saat ini. Bukan karena kekuatan dan kegagalan kami Bapa, namun karena Engkau ada di dalam kami, sehingga Tuhan kami ada pada pagi hari ini. Sebabnya Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik. Kami tidak dapat mengukurnya Tuhan, panjang lebar dan luas dalamnya kasih-Mu kepada kami, yang senantiasa Engkau perbaharui di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau datang menyembah, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kami sembah Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya.
kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Karena kami siap Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan yang lebih lagi. Kami Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan termulialah nama-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sehingga selesainya. Nama Tuhan yang kami puji, nama Tuhan yang kami muliakan, yang kami besarkan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kamu sambut sang Raja kita pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Yesus Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Siapa yang lahir di hatimu? Haleluya, tetap semangat jemaat Asia City. Kita teruskan pujian kita pada pagi hari ini. Haleluya.
luar biasa Allah kita. Luar biasa Yesus kita. Yang kuat di dalammu adalah Yesus. Yang hebat di dalammu adalah Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang membimbing kami dari hari ke hari. Tuhan, kami mengakui kadang-kadang kami lemah di hadapan-Mu. Tetapi Engkau lahir untuk menebus setiap kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terang yang ajaib. Engkau terang yang ajaib.
Terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini adalah hari kesembuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ibadah dilakukan di tempat-tempat terbuka, di gedung-gedung, di rumah-rumah, dan di mana saja. Tanda Tuhan bahwa mereka menghargai, tanda bahwa mereka menghargai Juru Selamat telah datang ke dunia ini, telah menyelamatkan kami, dan telah memberi pengharapan bagi kami. Itu sebabnya Bapak Surgawi, kami berdoa supaya Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang melakukan hal ini, Roh Kudus-Mu bersama mereka. Hari ini Bapak, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, firman yang kami dengar hari ini adalah firman yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Engkau bersama hamba-Mu berkata-kata. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oke, dengan segala sukacitanya kami ucapkan selamat datang kepada anak yang kita kasihi, yaitu Juwita. Dan kita tidak boleh melupakan pribadi ini, jemaat sebab apa? Dialah anak sekolah minggu yang dilahirkan di sini, dan waktu dia berpisah dengan kita karena pendidikan saudara, maka anak ini yang tercatat di dalam hatinya satu hati yang mengasihi Tuhan. Jadi sekalipun tidak bersama kita, tapi sudah tertanam itu rasa melayani ya Tuhan di dalam hidupnya dengan semua yang dia miliki. Nah, kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak David Yusuf yang telah terlibat bersama kita dalam sibuk-sibuk merayakan Natal dan kita adakan di sini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, satu sukacita yang besar bahwa gereja dia ada di sana, gereja besar, gereja Ligan. Tapi selama di Kota Kinabalu, rupanya dia sudah cinta jemaat, amin, bersama-sama menyembah Tuhan. Jadi terima kasih untuk kesetiaannya bersama kami. Jadi kalau secara lahiriah dia tidak akan mau datang di sini. Kita lihat jemaat kecil, tapi saudara kasih Tuhan sudah terbukti bahwa dia percaya juga di dalam jemaat yang kecil ada Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, karena kita dalam suasana yang merayakan hari ulang tahun Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam perayaan tersebut ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan kelahiran Yesus Kristus merupakan sesuatu yang sering dikhotbahkan dari mimbar. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kali kita masuk di tahun perayaan Natal, pasti tahu saudara apa yang akan dibawakan Pastor Yusuf. Tidak akan lepas dari apa? Matius pasal 1, Matius pasal 1 pasal 2, Matius Lukas pasal 2, dan juga Yesaya yang kita sudah pelajari bersama-sama. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita buka kita pagi hari ini, saudara, dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ada 12 ayat. Bagian saudara 6, bagian saya juga 6. Mari kita baca bersama-sama. Oke? Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua. Oke? Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jemaat 3. Tolong kuat-kuat. Apakah karena kepenatan merayakan Natal? Yang kedua, 1, 2, 3. Itu bagus. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah. Baru iblisnya terkejut, lari sudah iblis. Amin. Oke, ya. Nah, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Nah, jemaat 3. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. 3. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembawakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. 3. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kepiting, dan mur. Ayat yang ke-12, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini disoroti, ya, yang banyak disebut adalah orang Majus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa istimewanya, ya? Kenapa kita harus, ya, merenungkan, ya, kelompok orang ini? Ada 2 sebab, saudara. Yang pertama, orang Majuslah yang memberi teladan bagi kita bagaimana kita menyambut Natal, ya, seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara menemukan dalam Alkitab waktu orang Majus merayakan, menyambut, ya, kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus, didahului dengan minuman-minuman keras, pesta pora? Tidak kan? Saudara kasih Tuhan. Jadi perayaan yang mereka lakukan, satu perayaan yang sederhana, namun dalam perayaan yang sederhana ini, itulah yang menyenangkan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua, kita belajar orang Majus pada pagi hari ini karena ada bagian, ya, daripada cara hidup mereka terhadap Yesus yang lahir itu, saudara, yang menarik, yang kita akan pelajari, ya. Cara hidup mereka itu memberkati, dan apa yang memberkati dalam hidup mereka di saat merayakan, menyambut sang kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, itu juga harus menjadi panduan, ya. Itu juga cara kita di dalam merayakan hari Natal. Saudara kasih Tuhan, kita lihat hari ini di mana-mana saja. Coba saudara lihat di Facebook, YouTube, dan lain semuanya, ya, dan lain sebagainya. Saudara, kita menemukan di sana berbagai-bagai ekspresi yang orang tunjukkan di bumi ini untuk apa? Merayakan Natal. Ya. Dan lebih ajaib, saudara, bahwa yang memasang pohon-pohon Krismas itu bukan saja orang Kristen, tapi ada orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kelihatannya merayakan Natal,
Tapi sebenarnya mereka bukan kenal Yesus Kristus. Ya, kita lihat, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak biaya dihamburkan ya untuk merayakan Natal. Pertanyaannya, apakah perayaan seperti ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan? Nah, mari kita lihat hari ini, saudara, ya, tentang sekelompok orang yang merayakan Natal dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang berkenan kepada Tuhan, itulah, saudara kasih Tuhan, yang kita akan teladani. Kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Untuk itu saya akan memberi tema firman Tuhan apa, saudara? Mengenal gaya hidup orang Majus yang memberkati. Mengenal gaya atau cara hidup orang Majus yang memberkati. Jika Alkitab menuliskan orang ini secara khusus, saudara, artinya ada hal yang menarik dari mereka saat menyambut Yesus yang lahir itu. Oke. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat apakah gaya hidup orang Majus yang ditunjukkan saat Yesus lahir. Dan saudara, mari kita lihat yang pertama ini. Ya. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan dengan segenap hati. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan dengan apa? Segenap hati. Apa buktinya, saudara? Kita lihat di dalam ayat ini. Matius 2 ayat 1. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus dari timur, artinya orang Majus ini bukan satu, tapi saudara, lebih dari satu. Menurut para penaksir Alkitab, ada 3 orang yang datang dari apa? Timur. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, perkataan timur ini, ya, ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang ada di utara Israel. Nah, saudara kasih Tuhan, di zaman Yesus lahir, belum ada namanya pengangkutan, belum ada namanya alat perhubungan berupa kereta, berupa motosikal, biskal, lebih-lebih pesawat. Belum ada, saudara yang dikasih Tuhan. Dapatkah saudara bayangkan jarak antara Bethlehem, Yerusalem dengan apa? Timur itu. Dalam tafsiran para ahli-ahli kitab, yang dimaksud timur ini, saudara, ya, adalah daerah di kawasan utara apa? Israel. Dan bangsa yang disebutkan di sini secara khusus adalah bangsa yang ada di Iran. Dulu dikenal Media Persia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, bila kita lihat dalam map atau dalam peta jarak antara Yerusalem dengan Iran sekarang ini, itulah kerajaan Media dulu, saudara, kerajaan yang pernah hebat di dunia ini. Media Persia, sekarang itu Iran. Ya, di Iran inilah terdapat orang-orang Majus. Siapakah orang-orang Majus ini, saudara? Ya, menurut para penafsir Alkitab, orang Majus ini, saudara kasih Tuhan, adalah orang-orang yang punya pengetahuan, ya, tentang apa? Bintang. Kalau sekarang ini disebut apa? Ahli astronomi, ahli perbintangan. Ya, mereka adalah orang-orang bijak. Ada yang menafsirkan bahwa orang Majus ini adalah raja-raja yang dari Iran. Saudara kasih Tuhan, ada penafsir yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud orang Majus ini adalah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, bukan saja ya raja-raja, tetapi yang dimaksud, ya, orang Majus ini ada yang menafsirkan adalah pastor atau imam, ya, pendeta untuk satu agama kepercayaan di timur, di Media Persia pada masa itu, namanya Zoroaster.
Ya, saya tidak tahu ini saudara. Ya, itu agama kuno di Media. Jadi pendetanya itu saudara kasih Tuhan, inilah orang-orang Majus. Berarti saudara kasih Tuhan, orang Majus ini orang-orang yang punya penyembahan, tapi belum jelas siapa yang disembah pada saat itu. Karena belum kenal Yesus, pasti penyembahannya sesat. Namun dalam hatinya saudara, hati mencari Tuhan itu sesuatu yang menggebu-gebu. Wah, itu yang luar biasa. Nah, jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa yang menarik dari orang ini? Dikatakan karena cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan, sehingga saudara kasih Tuhan, ketika dia melihat ya satu bintang, dan dia percaya itu karena mereka adalah ahli-ahli perbintangan, bahwa adanya bintang di satu tempat pasti ada sesuatu yang terjadi di sana. Pasti ada hal istimewa yang terjadi di sana. Dan dia tahu itu saudara yang kasih Tuhan, bahwa di sana ya lahir seorang bukan manusia biasa, tetapi orang yang spesial. Itu sebabnya waktu dia datang kepada Herodes saudara, ya dia berkata begini, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Pertanyaan saya, dari mana dia kenal bahwa Yesus itu adalah raja orang Yahudi? Saudara kasih Tuhan, pasti Tuhan kasih hikmat. Amin. Pasti Tuhan kasih hikmat. Ya, kita tidak melihat dalam Alkitab bagaimana dia kenal ini, tapi saya percaya dalamnya pasti Tuhan kasih hikmat kepada mereka, bahwa raja, ya raja yang ditandai dengan adanya sebuah bintang di tempat itu bukan orang biasa, tetapi dia adalah raja, ya di atas segala raja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menarik dari orang Majus ini? Bayangkan tempat yang jauh, belum ada alat transportasi pengangkutan yang baik pada masa itu. Apa alat transportasi ya, alat pengangkutan yang digunakan pada masa itu saudara? Unta. Itulah kereta proton mereka. Amin. Ya. Ketika dia dengar Yesus lahir, Raja Yahudi lahir di Bethlehem saudara, maka saudara kasih, tanpa berpikir banyak, dia tahu bahwa untuk mengunjungi raja yang baru lahir ini, mereka harus mencurahkan segala-galanya, mereka harus berkorban. Berapa lama perjalanan dari Iran sampai ke Bethlehem pada masa itu? Sangat lama saudara, ya, melewati padang gurun yang terik. Dan pasti mereka menyediakan uang secukupnya. Dan mereka juga saudara kasih Tuhan pasti bertanya dalam hatinya, kita akan melewati padang gurun, pasti berjumpa dengan binatang yang ya boleh memangsa kita dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini boleh menjadi halangan, boleh menjadi tantangan untuk menemui Yesus yang lahir itu saudara. Tapi kita dilihat di sini, karena cintanya sama Tuhan. Amin. Karena cintanya sama Tuhan, maka dia berkorban apa saja. Amin. Orang-orang yang cinta Tuhan itu saudara dikasih Tuhan, dia akan memberi apa saja. Amin. Di dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen saudara dikasih Tuhan baru memberi, ya waktunya satu minggu satu kali saudara ya menyembah Tuhan, sudah bangkit sama Tuhan. Alamak, saya berkorban ya, hari ini seharusnya saya dapat gaji besar, tapi karena datang gereja. Ada kan orang begitu saudara ya? Ada orang saudara kasih Tuhan sebenarnya sudah diberi masa oleh Tuhan untuk menggunakan masa itu datang beribadah, tapi karena tidak cinta Tuhan, maka waktu yang seharusnya Tuhan beri kesempatan untuk berjumpa raja di atas segala raja tidak digunakan. Tapi sudah dikasih Tuhan, orang Majus karena cintanya sama Yesus, sekali lagi, karena cintanya sama Yesus, dia rela berkorban apa saja. Karena apa? Demi menemukan, demi berjumpa dengan Yesus yang lahir itu. Amin. Itu yang luar biasa dari mereka. Ya. Apa bukti yang kedua bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan saudara? Kita lihat di ayat yang ke-11.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara kasih Tuhan, 3 unsur ini ya ada maksud-maksud rohaninya. Emas itu berbicara Yesus sebagai Raja. Kemenyan itu berbicara Yesus sebagai Imam Agung. Dan mur itu berbicara Yesus sebagai penebus dosa. Mungkin saja saudara yang dikasih Tuhan bagi orang Majus tidak tahu apa maksud rohani ya dari apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Tapi saya boleh katakan di sini, pada zaman itu benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang berharga. Amin. Emas, kemenyan, dan mur adalah benda-benda yang sangat-sangat berharga pada masa itu. Tapi ketika Yesus lahir, saudara, dikatakan mereka ambil apa yang anggap terbaik, benda yang sangat berharga itu, dia kumpulkan itu dan dia bawa persembahkan sama Yesus. Cinta Yesus atau tidak, saudara? Cinta. Orang yang cinta Tuhan itu, saudara, siap berkorban apa saja demi untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, orang yang cinta Yesus itu selalu memberi yang terbaik, yang berharga dari hidup. Amin. Masing-masing kita mungkin tidak punya emas, sedang kasih Tuhan. Tapi tahukah hidup saudara paling berharga menurut Roma 12, yaitu dipersembahkan, ya, berikan bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah persembahan kita yang berharga kepada Tuhan sebagai wujud bahwa benar-benar kita cinta Tuhan. Amin. Orang Majus, saudara, adalah orang-orang yang cinta Tuhan, bukan separuh hati, bukan 50%, tetapi dengan apa? Segenap hati. Mereka lah yang menggenapi hukumnya diminta apa? Yang diminta Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allah apa? Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Amin. Mereka tahu. Ya, mereka tahu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena mereka cinta Tuhan, oleh karena mereka siap berkorban apapun untuk berjumpa Yesus yang lahir itu, dan saudara juga siap memberi yang terbaik. Kita lihat di ayat ini, akhirnya dia jumpai Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Allah menghargai tentang kerinduan, kecintaan saudara sama Yesus. Dalam apa bentuk, dan Tuhan katakan orang-orang seperti inilah yang akan berjumpa dengan Tuhan, yang akan mengalami kasih Tuhan. Amin. Coba kita lihat dalam Alkitab, banyak sekali saudara orang-orang yang cinta Tuhan, ya, yang mengakitkan, yang mewujudkan kita. Kita lihat seorang janda, ya, di Lukas waktu Yesus, ya, saudara kasih Tuhan melihat ya, orang mempersembahkan korban persembahan, dan Yesus berkata, aku melihat seorang janda, ya, memberi kecil, tetapi Yesus memuji sang janda ini, saudara. Kenapa? Yesus tahu itulah yang ada pada dia. Dia persembahkan bagi Tuhan. Amin. Nah, cinta Tuhan, saudara kasih Tuhan, tidak perlu kita tunggu kaya. Amin. Cinta Tuhan tidak perlu kita tunggu berjaya. Tapi saudara kasih Tuhan, belajarlah mencintai Tuhan di masa-masa yang sulit. Amin. Belajarlah mengasihi Tuhan di masa-masa yang sukar. Belajarlah mengucap syukur di saat-saat yang sukar. Nanti jangan tunggu mau berhasil baru mengucap syukur, tetapi dalam segala hal seperti kata firman Allah, mengucap syukur lagi dalam segala hal. Nah, inilah ya teladan daripada orang maju, orang yang cinta Tuhan. Nah, mari kita lihat yang kedua. Apa itu? Katakan,
menempatkan Yesus sebagai raja di dalam hidupnya. Kita lihat Matius 2 ayat 2e, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Garis bawahi, raja orang Yahudi. Seperti saya katakan tadi, bagaimana dia tahu bahwa yang lahir itu bukan orang biasa, tetapi dia adalah raja orang Yahudi. Saudara kasih Tuhan, kita telah melihat penjelasan tadi bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berpengetahuan. Dan saudara kasih Tuhan, orang yang berpengetahuan itu adalah orang-orang yang suka belajar. Amin. Nah, orang-orang yang suka belajar itu, saudara, adalah orang-orang yang suka apa? Membaca. Amin. Jadi pada masa itu, ya, pada masa itu, saudara, karena apa? Sudah ada perjanjian lama, ya. Sudah banyak orang-orang Yahudi yang tersebar di bagian timur dan mereka punya Alkitab perjanjian lama. Jadi saudara kasih Tuhan, orang Majus ini, saudara, dia tahu, ya, dia tahu siapa yang lahir itu. Itulah yang dinubuatkan Yesaya apa? 59, Raja Daud. Dari mana dia dapat itu? Pasti saudara kasih Tuhan, dia membaca Alkitab. Amin. Dia membaca Alkitab, ya. Mungkin kiranya ada orang Yahudi dan lihat ini kitab, karena orang terpelajar, orang suka belajar, dia baca. Dan waktu dia baca itu, saudara, dia punya kerinduan yang besar. Siapa Raja Damai itu yang akan lahir? Karena ada kerinduan di dalam hidupnya ingin mengenal Raja Damai yang lahir itu, maka saudara kasih Tuhan, pasti Tuhan yang berbicara dalam roh. Amin. Bahwa yang engkau pelajari, yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat Yahudi itu, sekarang sudah lahir. Dia adalah raja. Dan oleh karena saudara kasih Tuhan, dia adalah raja, maka saudara yang kasih Tuhan, dia menundukkan dirinya datang menyembah apa? Yesus. Amin. Coba kita lihat ayat 11. Maka sujudlah menyembah. Amin. Dia tahu saudara kasih Tuhan bahwa yang lahir ini adalah raja, perlu kita tunduk kepadanya. Amin. Apa artinya Yesus sebagai raja atas hidup saudara? Artinya apa? Menyerahkan hidup ini untuk dirajai. Amin. Untuk dikuasai. Kenapa mesti hidup kita harus dipersembahkan untuk dikuasai oleh Tuhan? Galata mengatakan, adapun hidupmu itu bukan lagi kau punya. Siapa punya? Yesus. Jadi kalau begitu, saudara, sebagai orang-orang yang menyambut Natal dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, persembahkan hidup kita untuk dirajai, untuk dikuasai oleh Tuhan. Amin. Betapa indahnya, saudara, ya, betapa baiknya ketika Yesus menguasai ucapan-ucapan kita. Amin. Akan keluar kebun binatang, saudara? Pasti tidak. Amin. Betapa baiknya kalau pikiran kita dirajai, dikuasai oleh Yesus. Saudara, pasti pikiran-pikiran yang baik. Paulus mengatakan dalam Filipi, ya, semua yang baik, suci, pikirkanlah semuanya. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Ada pikiran-pikiran negatif yang selalu bertata di dalam hidup kita. Dibangun iblis di dalam pikiran kita. Tapi ketika kita menyerahkan pikiran kita untuk dikuasai, untuk ditaktai oleh Yesus Kristus, maka Tuhan berkata, pikiranmu akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Saudara kasih Tuhan, kalau Yesus raja di dalam hati kita, saudara, pasti hati kita adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Amin. Singkatnya, kapan saja, bila saja Yesus menjadi raja atas keinginan kita, atas seluruh hidup kita, saudara, maka saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita
akan dibawa kepada kebenaran. Amin. Tapi tak seperti ini, saudara. Banyak tidak dipersembahkan orang kepada Tuhan. Ya. Tahukah kenapa Herodes marah ketika apa? Mendengar ada raja yang baru lahir. Saudara. Dia marah. Kenapa? Dia tahu bahwa taktanya sedang terancam. Ya. Ada raja yang siap akan merampas kedudukan itu. Itu sebabnya, saudara kasih Tuhan, dia bertanya kepada orang, di mana raja itu? Tolong kasih tahu saya, supaya apa? Aku pun datang menyembah dia. Bukan datang menyembah dia, tapi apa? Datang untuk membunuh Yesus. Merasa terancam karena ada raja baru yang akan datang. Saudara kasih Tuhan, merampas taktanya. Herodes adalah gambaran apa? Iblis. Tahukah, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus lahir di dalam hidup kita, setan tidak mau. Amin. Sebab pada saat itu taktanya setan di dalam hidup kita dirampas oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang aneh ya dari dulu sampai hari ini. Setiap kali bulan Natal tiba, saudara, selalu ada peristiwa yang mengerikan terjadi. Coba tsunami di Indonesia terjadi pada bulan Desember. Terus Great Ikiningo terjadi pada bulan Desember. Perang di Israel dan Hamas, saudara, terjadi mau dekat apa? Bulan Desember. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Selalu terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan di bumi ini saat orang melayar Paul. Karena saudara kasih Tuhan, Tuhan sedang berbicara kepada iblis. Taktamu di dalam hidup manusia sedang digoncang hari ini. Amin. Itulah sebabnya setan bereaksi apa saja. Ya. Gereja-gereja dibakar, saudara, selalu pada waktu bulan 12. Gereja dihancurkan. Penganiayaan selalu terjadi. Karena apa? Tuhan memberitahukan kepada setan, melalui kedatanganku, takhtamu dalam diri orang-orang yang menerima aku, yang menyambut aku, yang menerima aku sebagai raja, sedang dihancurkan. Amin. Jadi setan memang tidak suka, saudara, kalau Tuhan yang bertakhta di atas hidup kita. Ini perhatikan, setan tidak akan pernah menghendaki kalau Tuhan Yesus yang bertakhta di atas hidup kita. Dia mau takhta itu menjadi miliknya, ya, sampai dia bawa kita masuk ke neraka. Marilah hari ini, saudara kasih Tuhan, izinkan supaya dia terus menjadi raja. Dia terus mengambil takhta di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Orang Majus menyerahkan, siap menyambut dan berkata kepada Yesus, Engkaulah raja kami. Ya, Engkaulah raja kami. Takhta keegoan, ya. Takhta apa saja, kami mau geser itu, kami mau turunkan itu. Mari bertakhta atas hidup kami, menyambut Yesus sebagai raja. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Ini mereka orang-orang Majus memiliki apa? Motivasi yang sangat baik, saudara. Coba kita lihat Matius 2 ayat B. Dan bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan apa? Kami datang untuk apa? Menyembah dia. Saudara yang kasih Tuhan, tujuan orang Majus jumpa Yesus, saudara, satu saja, kami datang menyembah dia. Kenapa dia sembah dia, saudara? Dia tahu yang lahir ini bukan saja raja, tapi dialah, itu yang dikatakan Yohanes 1:1. Firman menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Dia adalah apa? Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Paulus pernah mengatakan begini
Yang aku kehendaki dari segalanya adalah mengenal Dia. Amin. Berapa banyak orang berada di neraka hari ini karena tidak mengenal Tuhan. Namun hari-hari ini saudara, yang menyedihkan, banyak sudah kenal Dia tapi berbalik daripada Dia. 1 Petrus mengatakan orang yang pernah kenal Dia kemudian berbalik dari Dia, lebih baik orang itu tidak mengenal, karena dia sama dengan anjing yang kembali menjilat muntahnya. Lebih baik kau tidak kenal daripada kenal kemudian tinggalkan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mengenal Tuhan itu ya bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jadi orang Majus ini datang kepada Tuhan menyambut Yesus yang lahir itu. Dia tidak ada maksud, saya datang supaya diberkati. Amin. Saya datang supaya apa? Disembuhkan. Saya datang supaya apa? Begini. Dia bukan datang sama Yesus supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia memberi, amin, sesuatu kepada Tuhan. Sudah kasih Tuhan, motivasinya sangat baik, dan ini yang susah dan sulit didapatkan oleh anak-anak Tuhan sampai hari ini. Sudah kasih Tuhan, ada satu kisah begini. Seorang pendeta, dia melayani berpuluh-puluh tahun di satu gereja. Satu ketika dia punya majelis gereja, katakan begini, pendeta kita sudah membosankan banyak, sudah tua, sudah saatnya diganti. Bermusyawarahlah majelis itu dan keluarlah keputusan secara demokrasi, saudara. Teruskan bersama hari ini gembala kita turun. Kata kita mau yang baru, yang masih fresh, ya, saudara. Apa yang terjadi? Pendeta ini, saudara kasih Tuhan, karena dikecewakan. Ya, kecewa menurut dia. Ya, apa yang terjadi, saudara? Sesudah dia tidak jadi gembala lagi di situ, dia tidak masuk gereja. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia sakitan. Dia jumpa dengan satu hamba Tuhan. Kenapa penyakit saya? Dokter sudah memberitahu kepada hamba Tuhan tersebut bahwa apa? Dia sedang mengidap penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Dia datang kepada saudara satu kawannya pendeta. Ya, dan pendeta ini bertanya, Pak Pendeta, sudah berapa lama melayani? Sekian. Sekarang akhir hidupmu bagaimana? Dia bilang sudah 3 tahun tidak masuk gereja. Bayangkan saudara. Pendeta melayani berpuluh tahun, tapi tidak tahu apa, sudah 3 tahun tidak masuk gereja. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Pendeta ini, kenapa itu terjadi? Waktu kamu gembala, 24 jam di gereja, tapi sudah jadi tidak gembala, sudah pencet. Orang Malaysia katakan, tidak lagi jadi apa? Tidak pernah lagi masuk di gereja, saudara. Apa yang terjadi? Pak Pendeta ini, karena dia teman akrabnya, saudara, dikatakan berarti kamu melayani Tuhan karena kedudukan. Kamu datang beribadah karena kedudukan. Kamu datang, ya, kamu melayani karena ini, karena itu. Motivasi yang baik, saudara? Motivasi yang salah. Nah, syukur hamba Tuhan ini, saudara, kasih Tuhan. Karena dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, dia berlutut di hadapan hamba Tuhan tersebut, dikatakan, doakan saya. Betul juga, ternyata motifku selama ini tidak benar. Ya, saat aku kehilangan jabatan dunia, aku tidak lagi pernah injak gereja. Berarti aku menyembah Tuhan di gereja karena ada sesuatu, bukan karena apa? Benar-benar menyembah Tuhan. Di situ dia sudah kasih Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Nah, itulah syukur. 3 tahun, saudara, bagaimana itu? Bagaimana masa sekian tidak menjadi keputusan doa bagi orang? Kenapa Pak Pendeta tidak bikin sembahyang hari ini? Saudara kasih Tuhan, pasti jadi batu sandungan. Nah, syukurlah Tuhan kita itu sabar adanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, hamba Tuhan ini tersungkur di kaki Tuhan, dan dia katakan, oke, ampuni saya Tuhan.
sisa hidup saya akan berubah. Saya akan melayani engkau sekalipun sudah tidak punya jabatan. Amin. Inilah motivasi yang baik. Amin. Orang Majus datang menyembah Tuhan bukan karena ingin mendapatkan dari Tuhan, tapi dia memberi kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, saudara, ya, ketika kita memberi kepada Tuhan, apa saja bentuknya, tenaga, waktu dan lain sebagainya, apa Tuhan diam-diam? Ibrani 6 ayat 10 mengatakan begini, ya, Tuhan tidak lupa akan pekerjaan yang kamu lakukan bagi dia. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang kita dapatkan dari Tuhan akan mengikut kemudian. Ketika apa? Kita memelihara motivasi yang benar di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mencintai Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Ini perlu kita bangun. Amin. Kita lihat yang keempat, saudara. Nah, ini. Dan keempat, memilih untuk lebih menaati Tuhan daripada apa? Menaati manusia. Coba kita lihat ayat 2 Matius 2:13. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Siapa yang memperingatkan orang Majus itu dalam mimpi? Pasti itu Tuhan. Amin. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Coba dilihat di ayat yang ke-8 tadi, saudara. Ya. Waktu dia berjumpa dengan Herodes di istananya, ya, hai orang Majus, untuk apa kau datang ke sini? Orang Majus katakan, kami lihat bintang, pasti ada sesuatu yang terjadi di tempat itu, dan pasti itu adalah raja orang Yahudi. Sudah kasih Tuhan, Herodes katakan, aku juga datang menyembah dia. Beritahu kepada saya, kalau engkau menemukan bayi yang baru lahir itu, kembalilah kepada saya dan siap saya akan siap menyembah dia seperti ya engkau menyembah dia. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Majus tahu bahwa yang memerintahkan untuk menyelidiki di mana Yesus lahir adalah raja. Dan saudara, raja. Tahukah? Suara raja itu, keputusan raja itu, nah kita tahu berada di Malaysia. Ya. Undang-undang disahkan oleh siapa? Raja. Hukuman yang berat boleh terjadi lewat raja di Malaysia. Kenapa saudara? Raja itu memegang kuasa, kedaulatan di sebuah negara tanpa ada batasnya. Ada satu raja di dunia ini, saudara, ya, bukan satu, dua, yaitu Raja Inggris, siapa nama dia, Charles, Pangeran Charles, dan Raja Jepun, siapa namanya? Saya tidak tahu, tanya sama Bapak Joseph. Dua raja ini, saudara, satu-satunya di dunia yang boleh melawat negara mana saja tanpa menggunakan paspor. Luar biasa kan? Orang ini hebat, saudara. Mana saja negara dilawati. Jepun ada perjanjian dengan negara itu bahwa raja kami tidak perlu lewat immigration. Ya, boleh masuk ke negara mana saja yang ada hubungan diplomatik dengan dua negara. Yang tidak, itu tidak boleh masuk. Jadi bila rajanya pergi ke sana, tidak perlu. Kenapa, saudara? Raja itu punya otoritas, punya kuasa, ya, bukan biasa, tapi luar biasa. Hal yang sama berlaku bagi Herodes. Herodes pada masa itu adalah raja di daerah Yudea. Yudea sedang kasih Tuhan, disitulah terdapat satu tempat yang kecil, yang tidak terpandangnya itu Betlehem. Nah, saudara kasih Tuhan, di situ lari sama juru selamat yaitu ya Yesus. Nah, apa kata Herodes? Katakan begini, kalau engkau sudah menjumpai bayi yang lahir itu, datang kepadaku. Ini perintah kan? Ya. Orang Majus sudah disambut baik-baik waktu masuk istana Herodes, saudara. Ya.
Tapi sebelum keluar dari sana, ya kalau kamu sudah temukan, lihat ini, yang memerintahkan ini bukan orang biasa, tapi raja. Balik kepada saya, kasih tahu di mana itulah balik. Tapi di ayat yang ke-12, saudara, ada suara datang dalam diri siapa? Orang Majus. Itu dari Tuhan. Jadi di sini sudah kita temukan dua suara. Satu suara datang dari penguasa dunia. Siapa? Herodes. Satu suara datang dari penguasa dunia ini dan juga segala-galanya. Siapa itu? Tuhan. Siapa lebih besar? Raja di atas atau Raja Herodes? Raja di atas. Dan masa itu saudara yang kasih Tuhan, orang Majus diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah harus menaati perintah Herodes atau harus menaati suara Tuhan? Tapi kita lihat di ayat yang ke-12 ini, mereka membuat pilihan, saudara. Dan pilihan yang mereka buat itu resikonya besar. Resikonya besar karena kalau dia tidak menaati perintah Herodes, maka Herodes yang punya kekuasaan dari itu dia akan mencari orang itu. Herodes ada askar, ya. Herodes ada kuasa sendiri. Tetapi ketika orang Majus diperhadapkan dua pilihan ini, apa menaati perintah Herodes atau menaati perintah Tuhan? Mereka diperhadapkan pada dua pilihan, saudara. Kalau saudara di pihak orang Majus, kira-kira yang mana saudara taati? Bagi saya taati Herodes. Takut Herodes kejam. Bayangkan, karena kekejamannya sampai semua anak sulung di Yerusalem dihabisi. Kejamnya, ya, perkemanusiaannya tidak ada. Saudara kasih Tuhan. Tapi itulah yang kita lihat di dalam diri orang Majus. Ia lebih mentaati apa? Suara Tuhan daripada mentaati suara Herodes. Kita tidak tahu cerita apa akhirnya ketika orang Majus ini buat saudara. Tapi prinsipnya begini. Nah, saudara, apapun akibat, apapun resiko, tugas kita hanya tak sabar. Akibatnya itu di belakang apa terjadi, itu urusan Tuhan. Tuhan boleh melepaskan, tapi Tuhan boleh juga mengizinkan. Adanya itu. Tapi ingat saudara yang kasih Tuhan, bila kita taat sama Tuhan dan terjadi resiko mengerikan yang datang kepada kita, Tuhan berkata tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut, karena di dalam masalah itu aku pun ada. Amin. Kalau Tuhan bersama kita, ya, kalau Tuhan bersama kita, sesulit apa pergumulan kita alami, Dia dalam sesaat boleh mengubah menjadi mujizat. Nah, inilah pilihan yang dibuat oleh mereka. Aku lebih menaati raja di atas segala raja daripada menaati Raja Herodes, raja dunia. Ada satu kekuatan, saudara yang mulia, lebih menaati Tuhan daripada menaati manusia. Inilah yang indah, inilah yang mulia daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, coba kita lihat di dalam amalan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saudara kasih Tuhan. Siapa ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini yang sekolah anaknya, saudara kasih Tuhan. Kalau guru katakan begini, sepanjang bulan apa? Bulan Januari, anak harus sekolah dari bulan tanggal 1 sampai apa? Akhir bulan. Apakah saudara berkata begini, oh itu terserah saya. Ya, tengoklah kalau saya senang. Apa boleh begitu? Tidak boleh. Saudara dan saya harus taat. Amin. Tapi ketika Tuhan berkata, ya, apakah ketaatan yang sama boleh diberikan kepada saya? Itu yang sulit bagi kita. Saudara kasih Tuhan, kenapa banyak orang berusaha mempersiapkan anaknya pergi sekolah, walaupun ada anak bangun jam mampir, saudara. Karena itu ketaatan kepada
apa yang diperintahkan sekolah. Tapi bagaimana kalau Tuhan minta ketaatan kepada kita, saudara? Itulah yang sulit di dalam hidup kita. Dan di bagian ini, disinilah seringkali Tuhan cemburu dan iri hati. Karena apa? Ya cemburu, saudara, karena apa? Untuk ketaatan kepada hal-hal di luar dari Dia, kita boleh beri. Tapi sementara kepada Tuhan, itu yang suka di dalam kita. Yang menarik dari hidup orang Majus ini, saudara, tahu apa resiko keputusan mereka, tapi dia tidak peduli. Dia harus lebih menaati Tuhan daripada segala-galanya. Akibatnya sekarang, ya, berkatnya adalah mereka jumpa Tuhan itu dan pulang dengan membawa sukacita yang luar biasa. Nah, orang yang bersukacita, saudara, pasti ada sesuatu yang dia dapatkan. Orang yang bersukacita pasti ada sesuatu yang dia temukan. Ketika orang Majus bersukacita, pasti sudah dikasih Tuhan. Dia rasakan dalam hidupnya, dia telah mengenal Tuhan yang benar. Amin. Ketika mereka bersukacita, sudah dikasih, dia sudah tahu bahwa dia sedang menyembah Tuhan yang benar. Ketika mereka bersukacita, sudah dikasih, dia tahu bahwa dia telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Jadi kata bersukacita di situ bukan hal sukacita biasa, tetapi di sebaliknya ada sebabnya. Dari kasih Tuhan, inilah orang-orang yang menyambut Natal dengan baik. Mari kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hari ini kami berada dalam suasana penyambutan hari Natal, memperingati hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai-bagai cara kami di dalam merayakan Natal. Tapi kebanyakan Tuhan berupa kedagingan. Kebanyakan hanya memuaskan keinginan daging kami. Sementara iblis masih membangun tatanya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, biar hari ini apa yang kami anggap raja, yang kami pertuhankan dalam hidup kami, Tuhan Yesus hancurkan itu. Masuklah bertata atas hidup kami, atas seluruh hidup kami. Mari kita bangkit berdiri semua jemaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah masih mencari orang-orang seperti orang Majus hari-hari ini. Allah masih mencari. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan Alkitab boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita beribadah di sini. Inilah tempat perjumpaan Tuhan. Tapi bolehkah kita alami perjumpaan dengan Tuhan itu dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan. Alkitab mengatakan cintai Dia. Tuhan pernah berkata, orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa saja di dunia ini yang dianggap berharga, orang akan cari dengan sesusah payah. Bagaimana kalau mencari Tuhan? Saudara kasih Tuhan, apakah kita boleh melakukan hal yang sama? Inilah yang menyedihkan Tuhan. Orang cari uang, dia akan menggunakan segala-galanya. Tapi ketika dia mencari Tuhan, saudara, itu banyak pertanyaan di dalam kehidupan. Hari-hari ini Yesus berkata, Dia sudah datang ke dunia ini. Dan Dia bukan saja lahir di kandang domba, tapi Dia sudah ada, lahir, bertata di atas hidup saudara. Dialah yang akan meruntuhkan, Dialah yang akan membongkar, Dialah yang akan meruntuhkan benteng-benteng yang tak yang dibangun oleh iblis di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bawa hidup kami di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami selain jika kami sudah mengenal Engkau,
Selain jika kami sudah berjumpa dengan Engkau, kami tahu Tuhan Yesus Kristus, berjuta-juta orang yang ada di bumi ini tidak mengenal Engkau, tidak berjumpa dengan Engkau. Bahkan Tuhan Yesus di neraka pun hari ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak pernah berjumpa dan mengenal Tuhan itu. Namun pada hari ini, kami yang ada Tuhan, kami yang ada sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, untuk anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, untuk berjumpa dan bersekutu dengan Engkau bukan hal yang mudah. Engkau harus lahir di kandang domba. Engkau harus bayar dengan harga yang mahal untuk boleh kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saja Allah tidak melakukan seperti ini, maka sampai kapan kami tidak akan mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup itu. Terima kasih itu Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, apapun tak iblis dalam hidup kami Tuhan, mari hari ini runtuhkan dengan kuasa. Kami sambut Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih mulia selain hidup dirajai oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, berapa banyak orang hari ini hidupnya berada di dalam kerajaan kuasa kegelapan. Itulah sebabnya firman-Mu berkata, lewat kedatangan-Mu, lewat penjelmaan menjadi manusia, Engkau mengangkat kami dari hidup dikuasai kegelapan kepada hidup dibawa kepada terang yang ajaib, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, lewat kelahiran-Mu kegelapan rohani diangkat daripada kami. Lewat kelahiran-Mu Tuhan, pekerjaan roh jahat dihancurkan. Lewat kelahiran-Mu Bapa Surgawi, kami boleh bersekutu dengan Allah yang hidup. Dan juga lewat kelahiran-Mu kami boleh mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah. Sebab melalui Yesus Kristus kami mendapatkan pengampunan. Melalui Yesus Kristus kami mendapatkan kelahiran baru. Melalui Yesus Kristus kami mendapatkan jaminan keselamatan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, puji Tuhan buat kebenaran yang sudah kita dengar, apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya buat kita di pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya semuanya itu mengingatkan kita bahwa Natal selalu di hati kita, dan Natal itu membuat kita terus menghargai setiap waktu, setiap kesempatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari siapkan hati di dalam mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu, apa yang sudah kami dengarkan dan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Bapa. Di mana Tuhan hari ini adalah hari kebesaran buat kami Bapa. Di mana Tuhan hari yang sangat bersukacita buat kami Bapa. Engkau ada membawa sukacita, damai sejahtera, apatah lagi keselamatan, pengharapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami diingatkan oleh perbuatan orang Majus ya Bapa, yang menggemparkan Yerusalem ya Bapa tentang kelahiran-Mu Tuhan, dan membawa persembahan yang begitu yang terbaik kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan, saat ini Bapa, seharusnya Tuhan
kami Bapa melakukan Tuhan dalam hidup kami yang lebih baik, yang terbaik kepadamu Bapa di surga. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mengembalikan Tuhan ucapan syukur kami dalam pemberian kami Bapa. Engkau Tuhan yang sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Tuhan yang melimpahkan kami dalam segala hal Bapa. Oleh Tuhan saat ini Tuhan, setiap tangan-tangan yang terulur, yang memberi, mengembalikan Tuhan, apapun bentuk pemberian yang kami kembalikan pada pagi hari ini, jumlahnya kecil dan besar, itulah bukanlah menjadi ukuran dan bukanlah menjadi Tuhan utama di dalam kehendak, tapi hati daripada setiap yang memberi, ketulusan, keikhlasan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Bapa. Berkati Tuhan setiap pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau tahu Bapa, setiap kami di tempat ini, kami bukanlah pekerja-pekerja yang menjawat jawatan yang tinggi Bapa. Kami hanyalah golongan-golongan yang sederhana. Demikian juga Tuhan yang menjalankan usaha bisnis-bisnis mereka Bapa. Dan Tuhan semuanya dalam Tuhan pemerahan-Mu Bapa, dalam pemberkatan-Mu di dalam setiap usaha, supaya usaha yang mereka laksanakan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Persaingan memang ada Bapa, tetapi Tuhan, Engkau tetap membuka jalan, Engkau tetap memberikan hikmat, pengetahuan ya Bapa, bagaimana Tuhan mengelola bisnis ya Bapa, di dalam terus Tuhan mempromosi bisnis-bisnis mereka di luar sana Tuhan. Demikian juga yang bekerja sendiri, bekerja dalam sektor kerajaan dan swasta. Dan Engkau tahu setiap pekerjaan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau terus beri kekuatan jasmani di dalam tubuh kami Bapa, untuk mengerjakan Tuhan setiap pekerjaan kami. Demikian juga hikmat, kebiasaan, akal budi pengetahuan, Engkau curahkan melimpahkan itu di dalam setiap pelaksanaan, di dalam tugas-tugas kami, dalam pekerjaan kami. Biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan kawangan gereja di tempat ini Tuhan. Dan Engkau tahu setiap kebutuhan gereja ini, khususnya dalam pelayanan pekerjaan di tempat ini Bapa. Dan sudah pasti Tuhan, kami perlukan Tuhan kawangan di dalam melunas di dalam setiap pembayaran beli gedung gereja ini. Demikian juga untuk hal-hal yang lain, beli elektrik, bahkan Tuhan hal-hal yang melibatkan Tuhan kos-kos yang begitu tinggi Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu semuanya itu Tuhan. Dan Bapa, kami hanya mampu meminta kepada-Mu Bapa, tapi selebihnya Tuhan, itu adalah Tuhan kehendak-Mu di dalam setiap apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri dan kita memberi dengan sukacita. Selamat Hari Natal. Haleluya. Hari
kepada kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Engkau telah bersama kami dalam ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Sebentar umat-Mu akan bercerai dari tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya Bapa Surgawi Immanuel yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus, penyertaannya terus akan menjadi bagian kami hari ini hingga Yesus datang pada kali yang kedua. Besok adalah ibadah Christmas untuk seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus, gerakkan hati daripada umat-umat-Mu. Gerakkan hati daripada umat-umat-Mu untuk datang mengucap syukur di gereja di mana mereka berjemaah. Sebab dengan cara demikianlah kami boleh menghormati pengorbanan Sang Juru Selamat kami, pengorbanan Sang Tuhan kami, yang Dia adalah Tuhan, punya segala-galanya, pemilik segala sesuatu, tapi rela menjadi miskin, lahir di kandang domba. Semua itu Dia lakukan karena apa? Dia ingin melepaskan kami daripada hidup yang dipenuhi keburukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kelahiran-Mu memberi jaminan bagi kami bahwa di dalam Yesus kami menemukan pengharapan. Hidup kami boleh dipenuhi kegagalan, tapi di dalam Yesus kami boleh melihat keberhasilan. Kelahiran Yesus Kristus memberi pengharapan bagi kami, karena di dalam Yesus kami boleh menemukan segala-galanya, bahwa Yesuslah jawaban atas segala masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat cari kasih Tuhan, kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang. Amin. Yang bersyukur di dalam nama Yesus dan sudah berdoa, dan semua jemaat berkata, Amin.